Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam acara sarapan rohani yang akan membawa pertumbuhan bagi kehidupan rohani kita. Mari kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan, kitab dari Alkitab. Kita akan baca dulu ayat emas kita, yaitu Mazmur pasal 50 ayat 15. Mazmur pasal 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan kepada kita agar supaya kita di tengah-tengah kesesakan dunia ini, kita mau berseru hanya kepada Tuhan Yesus, bukan kepada yang lain. Saya tertarik kepada seorang tokoh yang ada di dalam Alkitab, yaitu yang terdapat di dalam kitab Injil Markus pasal yang ke-10. Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 46 sampai 52 dengan perikop yang sudah tidak asing bagi kita, yaitu Yesus menyembuhkan Bartimius. Saya tertarik sekali dengan tokoh ini. Mari saya bacakan beberapa ayat, saya tidak bacakan semua, tetapi jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan bisa baca sendiri di rumah. Saya petik beberapa ayat. Kita mulai baca ayat 47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Tema atau judul renungan pada pagi hari ini saya beri judul berhenti. Saya terhentak sekali dengan ayat ini, di mana ayat yang ke-49 mengatakan, lalu Yesus berhenti. Kalau kita baca ayat sebelumnya, ayat 46, Yesus pergi ke kota Yeriko. Kemudian dia keluar bersama murid-murid dan banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti dia. Yesus tidak punya rencana. Yesus tidak punya tujuan untuk menemui Bartimius yang buta. Tetapi Yesus di dalam perjalanannya, dia berhenti melangkah untuk menoleh, melihat sumber suara yang memanggil dia. Saya kagum dengan iman dari Bartimius yang buta ini. Dia hanya mengandalkan akan pendengarannya. Dia mendengar berita tentang Yesus. Mungkin dari sahabat-sahabatnya atau teman-temannya. Tetapi yang saya kagum, dia begitu luar biasa imannya kepada Tuhan. Pada waktu Yesus lewat, kesempatan yang begitu tidak dia buang dengan sia-sia. Dia berteriak, dia berseru, memanggil nama Yesus, anak Daud. Kalau saya pelajari dan teliti, Yesus terhentak hatinya, bergetar hatinya, bukan karena seruan atau teriakan Bartimius yang sangat keras. Dan berulang kali kata firman Tuhan, berkali-kali terjemahan yang lain katakan dia berseru memanggil nama Yesus. Tetapi kalau kita perhatikan di dalam ayat ini atau
bacaan kita pada pagi hari ini, di sana disebutkan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia tidak memanggil dengan Yesus anak Yusuf atau Yesus orang Nazaret, tetapi Yesus anak Daud. Itulah sebabnya Yesus terhentak sekali, bergetar hatinya melihat pengakuan iman daripada Bartimeus. Siapa Bartimeus itu? Dia adalah seorang pengemis yang hanya meminta sedekah, duduk di pinggir jalan. Dia seorang yang buta. Dia tidak pernah melihat sama sekali perbuatan-perbuatan ajaib yang Yesus kerjakan. Dia tidak pernah menyaksikan bagaimana Yesus mengadakan mujizat. Tetapi Bartimeus percaya. Bartimeus takjub mendengar berita itu, dan sesuai dengan firman Tuhan di dalam kitab Roma katakan, iman timbul dari mendengar. Mendengar akan firman Tuhan. Luar biasa. Dia tidak melihat. Meskipun secara jasmani dia buta. Dia butuh perhatian atau pertolongan orang lain. Tetapi Bartimeus mempunyai iman yang luar biasa. Pada saat dia berseru memanggil nama Yesus, murid-murid, orang banyak, tidak ada seorang pun yang semestinya merasa ibah, mestinya merasa kasihan melihat Bartimeus yang perlu dituntun untuk dibawa kepada Tuhan Yesus. Bartimeus yang memerlukan perhatian atau pertolongan orang lain untuk menuntun dia kepada Tuhan Yesus. Tetapi sebaliknya yang dia dapat adalah bentakan dari orang banyak. Bukan satu dua orang. Bentakan, ditengking, dia ditegur supaya dia tidak berteriak memanggil nama Yesus, supaya dia diam, tidak mengganggu Yesus. Tetapi terbalik, ternyata Yesus, dia mendengar panggilan atau teriakan atau seruan daripada Bartimeus. Dia melihat bukan karena suaranya, tetapi saya percaya bahwa Yesus melihat iman yang ada di dalam Bartimeus. Itulah sebabnya Yesus berhenti, melangkah, dia arahkan pandangannya kepada Bartimeus dan memanggil Bartimeus. Dan kita tahu singkat ceritanya, Bartimeus boleh mengalami mujizat, boleh mengalami kesembuhan yang Yesus kerjakan. Dan hal ini berbanding terbalik dengan ahli-ahli Taurat, dengan orang Farisi yang begitu dia tahu, bukan hanya mendengar perbuatan-perbuatan ajaib yang Yesus kerjakan, tetapi mereka juga melihat mujizat yang Yesus kerjakan di hadapan mereka. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli Taurat hanya melihat kemanusiaan Yesus sebagai anak Yusuf, tukang kayu. Tetapi beda dengan Bartimeus. Dia percaya bahwa Yesus itu, dia sanggup mengerjakan semua. Di tengah-tengah dunia yang begitu mencekam saat-saat ini, seolah-olah kita dibatasi karena pandemi COVID-19 ini. Di setiap negara merasakan dampak, bahkan di negara kita pun. Bahkan begitu usaha pemerintah agar supaya rantai daripada COVID-19 ini terputus, sehingga mengambil sebuah keputusan dari pemerintah dengan diadakannya PSBB, kemudian diadakannya lagi PPKM, membatasi. Tetapi Allah yang kita sembah
di dalam Yesus Kristus menunjukkan kepada kita bahwa Yesus peduli. Siapa kita? Siapa Bartimius? Mungkin saat ini kita seperti Bartimius. Keadaan kita yang membutuhkan pertolongan orang lain. Yang buta perbuatan kita di tengah-tengah pandemi. Sehingga berbuat apa saja, yang penting saya sukses, yang penting tujuan saya tercapai, dan perbuatannya itu gelap. Tetapi mari, Yesus adalah satu-satunya Allah yang memperhatikan dan mempedulikan setiap jeritan hati kita, setiap kesesakan yang kita alami, seperti ayat emas yang kita baca. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Tentunya kita tidak seperti Bartimius berteriak di pinggir jalan, berseru dengan suara yang keras memanggil nama Yesus. Apa kata orang nanti? Tetapi mari kita lihat dulu di dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 12. Yeremia pasal 29 ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Jangan putus asa mungkin saat ini doa kita belum terjawab. Jangan mudah kecewa kalau doa kita masih belum terjawab. Jangan mudah kita putus harapan di tengah-tengah kesesakan saat ini. Mungkin di dalam pekerjaan kita, mungkin di dalam usaha kita, mungkin keuangan kita yang terdampak karena COVID ini. Tetapi berserulah. Berserulah seperti Bartimius. Meskipun dibentak, ditengking, bahkan juga ditegur untuk berdiam diri, tetapi dia terus berseru karena dia tahu Yesus pasti peduli kepada dia. Itulah sebabnya seperti dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 tertulis, tetaplah berdoa. Terjemahan yang lain mengatakan berdoa dengan tiada berkeputusan. Inilah letak kekuatan kita. Di tengah-tengah kesesakan, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah sakit penyakit, di tengah-tengah persoalan dalam hidup ini. Ingat, pada saat kita sedang menghadapi kesesakan, apapun bentuknya, ingat, kita mau berseru dengan iman. Berseru memanggil nama Yesus. Luar biasa. Kita tahu setelah Bartimius bertemu dengan Yesus. Dan Yesus mengerjakan apa yang dia mau dalam kehidupannya. Kalau kita perhatikan di dalam Markus pasal yang 10. Ayat 51, tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga, melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Puji Tuhan. Kita percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Mujizat masih ada sampai saat ini. Tetaplah tekun di dalam doa. Berserulah memanggil nama Yesus. Berdoa dengan tiada berkeputusan. Dengan suatu iman yang teguh. Kita percaya bahwa Yesus sanggup mengerjakan dan menjawab setiap doa seruan kita kepada Tuhan. Sekian renungan yang saya dapat sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Dan bila renungan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.